Kalau Pak Muriwali bahkan seluruh pendeta paus bisa mendatangkan catatan firman atau sabda Yesus, ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun, saya akan masuk surga. Tujuan Alkitab ditulis itu, saudaraku, untuk menyatakan, memaparkan rancangan-rencana keselamatan Allah yang kekal melalui Yesus Kristus Tuhan. Pertanyaan saya, kalau itu yang dimaksud, adakah tertulis dalam Alkitab? Yesus disebut Tuhan tidak otomatis artinya Yesus Allah. Saya buktikan ayatnya. Dari Kisah Para Rasul pasal 2, ayat yang ke-36. Tolong Ustadz Masud dengarkan ini, Pak. Pengertian Tuhan bagi Yesus. Barangkali Bapak selama ini mendengarkan dari orang-orang Kristen, teman debat Anda, atau Anda gali sendiri, pengertian Yesus Tuhan otomatis artinya Allah. Saya kasih tahu, itu salah dan keliru secara jelas. Saya baca ayatnya, Kisah Para Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Pak Ustadz Masud, Allah yang membuat Yesus yang disalibkan oleh orang Romawi dan tua-tua Yahudi menjadi Tuhan. Kalau pengertian Tuhan di situ Allah, pertanyaan saya kepada Ustadz Masud, mungkinkah Allah membuat Allah menjadi Allah kalau pengertian Tuhan di situ adalah Allah? Coba tolong dijawab, Pak. Dan yang sangat disayangkan, banyak orang Kristen yang keliru memahami ini. Yesus adalah Tuhan, artinya Allah. Oh, saudara, hati-hati. Allah yang membuat Yesus menjadi Tuhan. Ini sekaligus juga menjawab banyak bapak-bapak ustadz, tokoh-tokoh yang suka berdebat di YouTube, yang mengatakan bahwa Yesus diangkat menjadi Tuhan di Konsili Nikea tahun 325. Saya kasih tahu, itu omong kosong dan pemikiran yang ngawur sama sekali. Kenapa? Tidak pernah manusia mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Kalau manusia mengangkat Yesus menjadi Tuhan, berarti manusia lebih tinggi dari Tuhan. Satu. Yang kedua, Konsili Nikea itu bukan mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Saat itu ada bidat-bidat yang sedang berkeliaran di sekitar gereja. Maka para bapak gereja membuat rumusan yang sudah terlebih dahulu itu tertulis dan ada dalam Alkitab. Buktinya ayat yang saya baca ini. Yang mengangkat dan membuat Yesus menjadi Tuhan adalah Allah sendiri. Maka pengertian Tuhan di situ bukan otomatis Allah. Tidak mungkin Allah membuat Allah menjadi Allah. Tuhan di situ dalam pengertian Lord, Kurios, pemimpin, raja, penguasa. Jabatan ketuhanan yang dimiliki oleh Allah dilimpah kuasakan, dipercayakan kepada Yesus. Dan Allah yang mengangkat Yesus menjadi Tuhan. Di dalam Matius pasal 28 ayat 18, Yesus pun mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Yesus berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Segala kuasa, segala ketuhanan, kepenguasaan, itu maksudnya. Untuk lebih membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan, tidak otomatis artinya Yesus adalah Allah. Saya baca satu lagi ayat untuk lebih menjelaskan kepada Ustadz Masud, kepada orang-orang yang selama ini salah mengerti tentang keimanan Kristen. Dari 1 Korintus 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Perhatikan. Tolong Ustadz Masud dengar ini, Pak. Jadi jangan disamaratakan. Apa yang Anda pahami tentang keyakinan Kristen, jangan Anda paksakan apa yang Anda pahami itu, bahwa itulah yang diyakini dan dipahami oleh orang Kristen. Jauh panggang dari api, Pak. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya. Perhatikan ayat ini. Allah yang membangkitkan Tuhan.
Allah membangkitkan Tuhan. Kalau pengertian Tuhan di situ bagi Yesus adalah Allah, Allah membangkitkan Allah. Mungkinkah Allah membangkitkan Allah? Jadi pengertian Yesus menjadi Tuhan bagi orang Kristen itu tidak otomatis artinya Allah. Maka apa yang Ustadz Masud pahami mengerti selama ini adalah salah dan keliru. Saudara, mari kita ikuti pernyataan beliau berikut ini. Firman menjadi manusia berarti ucapan-ucapan Yesus sejak kecil adalah firman Tuhan. Dan Bunda Maria diberitahu bahwa itu adalah pertanyaan saya dan permintaan saya. Tolong tunjukkan naskah-naskah tulisan Bunda Maria atau orang-orang dekat Yesus, ucapan-ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai 30 tahun. Karena kan sejak lahir Tuhan telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Berarti ucapan Yesus sejak kecil adalah firman Tuhan, karena Yesus adalah firman yang hidup. Saudara, Ustadz Masud kembali mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Saya sependapat, karena memang Yohanes 1:14 berkata, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan seterusnya. Saudara, tantangan yang diberikan oleh Ustadz Masud ini salah sasaran dan gagal paham. Kenapa? Ada beberapa argumentasi yang mau saya sampaikan. Bukan ngeles. Inilah yang saya katakan tadi. Ustadz Masud ini mencoba untuk menerapkan cara memahami agama Kristen dari sudut pandang beliau memahami agamanya sendiri. Jadi harus sesuai dengan alur cara beliau memahami agamanya sendiri. Ini yang menjadi kesalahan fatal. Memaksakan cara memahami agama orang lain dari sudut pandang beliau memahami agamanya, tentunya tidak akan klop. Itu satu. Yang kedua, yang menjadi gagal paham dari Ustadz Masud di sini adalah beliau mencoba memahami Alkitab dari sudut pandang konteks beliau sebagai orang Indonesia. Apa argumentasi saya berkata demikian? Kalau kita mencoba memahami Alkitab dari sudut pandang konteks budaya Indonesia, konteks tradisi Indonesia, maka kita akan kehilangan kerukma, makna, substansi inti dari Alkitab itu sendiri. Kenapa saya katakan demikian? Pemaksaan beliau untuk menunjukkan firman-firman Yesus yang menjadi tulisan-tulisan dari Maria dan orang-orang terdekat Yesus, karena semua perkataan Yesus dari sejak umur 1 sampai 30 tahun adalah firman Tuhan. Tolong tunjukkan kepada saya di mana naskah tulisan-tulisan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang pertama, beliau gagal paham, atau mungkin beliau sudah tahu tapi pura-pura tidak tahu, atau mungkin juga beliau belum sampai kepada pengertian konteks tradisi budaya Yahudi. Dalam konteks tradisi Yahudi, saudara-saudara, umur 1 tahun sampai 30 tahun, tidak ada sesuatu yang bisa menjadi pegangan referensi yang sah dalam konteks tradisi Yahudi. Kenapa? Inilah yang menjadi salah satu bukti yang jelas bahwa kehidupan Yesus tidak diceritakan secara sempurna dan lengkap mulai dari umur 1 sampai 30 tahun.